Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang makna kematian Tuhan Yesus. Kematian Kristus di kayu salib adalah inti dari iman Kristen. Menurut pandangan tradisional, Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, membuka jalan bagi perdamaian antara Allah dan manusia yang terpisah dari dosa. Namun seperti yang diungkapkan dalam materi ini, teori tentang bagaimana kematian Kristus berhasil membawa keselamatan bagi umat manusia bervariasi, dan yang terpenting adalah kesepakatan universal bahwa kematian Kristus memiliki dampak yang mendalam bagi umat manusia. Salah satu teori yang paling terkenal dan diterima dalam tradisi Kristen adalah teori substitusi atau teori penebusan yang mengajarkan bahwa Yesus mati sebagai pengganti umat manusia. Dalam teori ini, Yesus secara sukarela menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh umat manusia akibat dosa-dosa mereka. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus mengatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dalam Dia menjadi dibenarkan oleh Allah." Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus yang tidak berdosa menggantikan umat manusia yang berdosa untuk menanggung hukuman dosa, sehingga mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Contoh konsep substitusi dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang teori ini. Bayangkan seorang yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena kesalahan yang mereka lakukan. Namun ada seseorang yang tanpa alasan yang jelas memutuskan untuk masuk penjara sebagai pengganti orang tersebut dengan mengakui kesalahan yang tidak dia buat. Dalam konteks ini, orang yang menggantikan akan menderita sebagai akibat dari kesalahan yang bukan miliknya, untuk membebaskan orang yang bersalah. Ini menggambarkan pengorbanan Kristus sebagai pengganti kita. Teori yang kedua adalah tentang kematian Kristus, sebutnya teori rekonsiliasi dengan Allah. Meskipun teori substitusi sangat penting, banyak teolog Kristen yang juga melihat kematian Kristus sebagai rekonsiliasi antara Allah dan umat manusia. Teori rekonsiliasi ini menekankan bahwa kematian Kristus memulihkan hubungan yang terputus antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dalam Roma 5 ayat 10, Paulus mengatakan, "Sebab jika kita ketika masih menjadi musuh Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, betapa lebih lagi sekarang kita telah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya." Ayat ini menegaskan bahwa melalui kematian Kristus, hubungan yang terputus karena dosa dipulihkan, dan umat manusia dapat memperoleh hidup kekal. Ada juga teori lain yang lebih menekankan pada aspek pembebasan atau penebusan dari kuasa iblis. Teori ini melihat kematian Kristus sebagai tindakan Allah yang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan kuasa jahat yang menjerat mereka. Dalam Kolose 2 ayat 14-15, Paulus mengatakan, "Ia telah menghapuskan surat hutang yang tertulis melawan kita dengan segala isinya yang bertentangan dengan kita, dan ia telah menghapus dengan melakukan di kayu salib. Ia telah melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas dan mempermalukan mereka dengan terang-terangan, dan melaluinya ia menaklukkan mereka." Ayat ini menggambarkan bahwa kematian Kristus tidak hanya menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa, tetapi juga membebaskan mereka dari kuasa jahat yang sebelumnya menguasai dunia.
teori tentang kematian Kristus, kasih Allah yang tidak terbatas. Filsuf Kristen seperti Agustinus dan Soren Kierkegaard berfokus pada dimensi Allah dalam kematian Kristus. Menurut mereka, kematian Kristus adalah puncak dari kasih Allah yang tidak terbatas terhadap umat manusia. Agustinus berkata, tidak ada yang lebih besar dari kasih Allah yang mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib adalah ungkapan kasih yang sangat dalam dari Allah yang menginginkan agar umat manusia kembali kepadanya. Sementara Soren Kierkegaard dalam bukunya The Sickness unto Death mengungkapkan bahwa kematian Kristus menunjukkan kasih Allah yang radikal dan tanpa syarat. Ia menulis, Kristus datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa kasih yang sejati tidak mengharapkan balasan, tetapi justru memberikan segalanya demi orang yang tidak layak menerimanya. Dalam pandangan Kierkegaard, kematian Kristus adalah tanda kasih Allah yang sepenuhnya, yang menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kelima, inti iman Kristen, kematian Kristus sebagai awal baru. Walaupun banyak teori yang berkembang tentang bagaimana kematian Kristus menggenapi rencana keselamatan Allah, semua orang Kristen sepakat bahwa kematiannya memberikan awal yang baru bagi umat manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, orang percaya memperoleh pengampunan dosa, rekonsiliasi dengan Allah, dan kehidupan kekal. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus mengajarkan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kematian Kristus membuka jalan bagi orang percaya untuk hidup dalam kebebasan, damai sejahtera, dan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kesimpulan, inti dari iman Kristen adalah keyakinan bahwa kematian Kristus telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memberikan kita awal yang baru. Walaupun banyak teori yang berusaha menjelaskan bagaimana hal itu terjadi, yang terpenting adalah kesepakatan bahwa melalui pengorbanannya kita menerima pengampunan dosa dan rekonsiliasi dengan Allah. Kematian Kristus bukan hanya sekedar peristiwa historis atau sejarah, tetapi juga titik tolak bagi kehidupan baru yang ditawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, baik melalui teori substitusi, rekonsiliasi, atau pembebasan dari kuasa jahat. Kita diajak untuk melihat bahwa Kristus datang untuk membawa keselamatan dan kehidupan kekal bagi umat manusia.